Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Minggu kemarin waktu saya sedang kerja di kantor, saya lihat office boy pasang sesuatu di AC. Awalnya saya pikir dia sedang bersihin AC itu, tapi ternyata dia pasang pengharum ruangan. Pengharum ruangan itu dia pasang di bagian depan AC supaya ruangan kantor jadi harum. Begitu harumnya nyebar ke seluruh ruangan, ternyata itu bau harum yang paling enggak saya suka. Baunya seperti bau ruangan bis ekonomi di Indonesia. Saya merasa mual, jadi saya minta pengharum ruangannya dicopot. Terus minggu kemarin atasan-atasan saya ngajak rapat di luar kantor. Mereka mau rapat sambil makan siang. Saya tolak ajakan itu karena sedang banyak kerjaan. Tapi mereka maksa, akhirnya saya ikut. Kami rapat di restoran yang namanya Dapur Solo. Di situ kita bisa makan makanan khas kota Solo. Saya coba makan selat Solo. Katanya masakan ini adalah salad versi Jawa. Isinya memang sayuran segar dan ada daging sapinya. Dressingnya seperti sop warna coklat gelap yang rasanya sedikit manis. Menurut saya sih enak banget. Hari Jumat kemarin saya nemu anak kucing di dekat masjid kampus. Waktu itu saya baru selesai sholat Jumat. Terus waktu keluar masjid saya dengar suara anak kucing dari arah tanaman. Setelah saya cari, ternyata di dalam tanaman itu memang ada 2 ekor anak kucing. Warnanya oranye. Mereka lucu banget. Kucing warna oranye ini banyak disukai oleh orang Indonesia loh. Alasannya nggak tahu kenapa, tapi karena suka banget orang Indonesia panggil mereka dengan nama khusus. Namanya adalah kucing oren. Semoga mereka bisa bertahan hidup ya. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Seperti yang udah saya ceritain, minggu kemarin saya udah mulai ngajar di kampus. Sebelum pelajaran dimulai, biasanya saya jelasin macam-macam ke mahasiswa. Pertama, saya jelasin dulu apa definisi dari pelajarannya. Terus habis itu saya jelasin isi dari pelajaran selama 1 semester. Terus saya jelasin juga pola pikir saya sebagai pengajar. Sebenarnya saya nggak begitu suka kata pengajar karena zaman sekarang kita nggak tahu siapa yang ngajar dan siapa yang belajar. Mungkin secara fisik saya memang pengajar di kelas, tapi saya juga banyak belajar dari mahasiswa saya. Waktu ngajar bahasa Jepang, saya selalu jelasin dan tegasin ke mahasiswa bahwa saya nerima mereka apa adanya. Saya jelasin bahwa mereka bisa pakai bahasa Jepang yang mereka pahami aja. Kenapa saya bilang gitu? Itu karena banyak mahasiswa yang nggak jadi diri mereka sendiri waktu pakai bahasa Jepang. Mahasiswa suka pakai Google Translate waktu buat kalimat dalam bahasa Jepang supaya bisa hasilin bahasa Jepang yang bagus. Jadi karena itu, saya bilang mahasiswa nggak jadi diri mereka sendiri. Bahasa Jepang yang mereka buat bukan bahasa Jepang mereka sendiri. Memang sih nggak semua mahasiswa pakai Google Translate ya, tapi ya nggak bisa dibilang sedikit juga. Mahasiswa sebenarnya merasa khawatir nggak bisa penuhi harapan pengajarnya. Nah, supaya mereka bisa penuhi harapan pengajar, mereka pakai Google Translate. Kalau dilihat sekilas mungkin bahasa Jepangnya memang bagus, tapi kalau dilihat lagi, bahasa Jepang yang dihasilin oleh Google Translate punya ciri khas sendiri dan karena saya pun suka pakai, jadi saya tahu betul bahasa Jepangnya Google Translate. Di bagian awal saya selalu jelasin tentang mekanisme belajar bahasa asing. Salah satunya mengenai penggunaan Google Translate. Saya jelasin supaya mereka nggak terlalu bergantung ke Google Translate. Tapi walaupun udah dijelasin, masih ada mahasiswa yang tetap pakai Google Translate. Nah, di video ini saya mau coba ngomongin alasan kenapa Google Translate kurang bagus untuk belajar bahasa. Tapi ingat ya, apa yang saya omongin adalah pendapat pribadi saya. Kalau kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Salah satu alasan yang paling kuat kenapa Google Translate nggak bagus untuk belajar bahasa asing adalah karena hasil terjemahan dari... Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha,
tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.